teis dan ateis dua-duanya pengalaman. Pengalaman dalam perenungan atas dirinya. Ada realitas tunggal yang tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, di luar dari segala realitas. Kita terasingkan bukan sakit jiwa ya. Itu satu pengalaman yang dia peroleh dalam realitas dirinya. Selamat datang kawan-kawan Sudut Pandang. Kembali kita bersama Kak Nur Jabir. Saat ini kita akan mendiskusikan eksistensi atau keberadaan ini menjadi salah satu hal yang selalu akan ditanyakan di dalam setiap masa. Saat anak muda ataupun orang tua selalu akan ada pertanyaan tentang krisis eksistensial. Krisis tentang apa itu tujuan dari keberadaannya itu sendiri. Namun memang kata eksistensi ini juga pun dipertanyakan. Term dari eksistensi ini di beberapa wilayah dipertanyakan. Saya dari sisi saintis pun juga melihat sisi eksistensi ini sebagai wacana tersendiri. Nah, saat ini sains dengan ide-idenya tentang akal dan bagaimana perasaan tentang diri itu sendiri, mereka pelajari tentang di mana sumber dari perasaan eksistensial itu sendiri. Kata mereka, perasaan keberadaan diri itu hanya sebuah respon neural. Nah, bahwa yang merasakan dan memahami dia ada itu bukan hanya manusia ternyata. Ada yang namanya neuron cermin. Nah, neuron cermin inilah yang kemudian menentukan bagaimana seekor binatang atau seorang manusia itu memahami atau mengetahui eksistensi dirinya. Itu dari pandangan sains. Nah, dari Kak Jabir bagaimana pandangan filsafat itu sendiri melihatnya? Terima kasih. Nah, betul sekali. Kalau kita masuk bicara tentang eksistensi, tentu banyak sekali sudut pandang. Dan tergantung disiplin pengetahuan. Sains bicara begini, filsafat bicara begitu, sufi juga bicara lain. Semua bicara tentang eksistensi. Belum lagi kalau kita masuk dalam aliran-aliran filsafat, masing-masing itu pasti memberikan definisi tentang seperti apa eksistensi, seperti itu. Cuma kalau kita ada definisi yang sederhana, ada, nggak perlu definisikan. Setiap orang itu pasti tahu kalau dia ada. Kan? Itu sederhana bahwa seperti yang tadi dijelaskan, betul sekali segala sesuatu itu pasti punya kesadaran atas dirinya, kesadaran tentang keberadaan dirinya. Dia tahu kalau dia sakit, dia tahu kalau dia sedang bersedih, dia tahu kalau dia bahagia. Itu cerminan bahwa sebenarnya dia ada. Makanya kalau kita masuk filsafat aliran eksistensi, eksistensi tidak lain kesadaran tentang mengada. Ada juga mendefinisikan eksistensi kesadaran tentang menjadi. Mereka mendefinisikan seperti itu karena kesadaran itulah dia akan menunjukkan realitas dirinya. Oh, saya sedang bersedih. Oh, saya sedang terasing. Oh, saya sedang bahagia. Dia akan menunjukkan itu. Tapi pondasinya adalah eksistensi. Dia mengada, kemudian setelah itu baru dia punya menjabarkan tentang apa yang sedang dia alami, seperti itu. Beda lagi kalau misalnya kita masuk dalam ranah sofistik. Kalau ranah sofistik kita akan melihat bahwa fondasi eksistensi ini adalah dia akan dipandang sebagai sesuatu yang ilahiyah, yang transenden. Jadi kesadaran ilahi atau wujud ilahi inilah yang menjadi fondasi segala realitas eksistensi.
dengan realitas ilahi itulah segala sesuatu menjadi ada. Jadi para sufi selalu membahas keberadaan itu dari ilahi, dari Tuhan. Mungkin ada kemiripannya dengan filsafat Islam ya, membahas itu dengan wujud ilahi, karena disebut biasanya sebab dari segala sebab. Wujud menjadi sebab dari segala keberadaan, seperti itu. Tapi kalau kita masuk aliran eksistensialis, mereka mendefinisikan itu tak lebih dari sesuatu aktivitas dari realitas manusia yang dia rasakan. Makanya kenapa disebut eksistensialis, maksudnya dari ada dulu baru kemudian dia mendefinisikan dirinya. Saya ada, saya ini sedih, saya ada, saya ini, seperti itu. Mereka mendefinisikan seperti itu. Jadi, tapi yang menarik bahwa ada menjadi pondasi dalam menjelaskan segala realitas. Jadi ada ini pondasi, entah itu dia lingkup yang sangat kecil, yang mulai dari eksistensi manusia, dari manusia ini kemudian masuk menjelaskan realitas semesta, atau seperti para sufi, dia dari realitas yang tak terbatas, dari situ baru dia masuk ke skup-skup yang lebih kecil, gitu. Jadi dua-duanya punya pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan realitas eksistensi. Seperti itu. Baik. Jadi memang tergantung pendekatan. Pendekatan. Oke. Kalau kita lihat, kalau eksistensialis itu sendiri memang melihat bahwa ini hanya bagian dari proses manusia itu sendiri, eksistensialis itu sendiri. Nah, sekarang seberapa berfungsinya pemahaman terhadap eksistensi itu terhadap bagaimana mendefinisikan diri kita atau bagaimana menjalani hidup itu sendiri. Seperti apa ini sudut pandangnya, baik itu sufi, filsafat maupun eksistensialis barat. Nah ini yang menarik, sebenarnya itu ada pertemuannya, khususnya kalau kita masuk ke Rumi. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan eksistensialis itu selalu berangkat dari rasa kemendalaman tentang realitas dirinya. Makanya kalau kita masuk aliran-aliran eksistensialis seperti Nietzsche, Albert Camus, Kierkegaard, Heidegger, dan seterusnya, mereka akan menjelaskan realitas itu adalah bagaimana manusia merepresentasikan realitas dirinya, seperti itu. Tapi kalau kita masuk pendekatan sufistik, mereka akan selalu mengawali sesuatu itu dengan wujud ilahi. Jadi ada pandangan dari atas ke bawah, ada pandangan dari bawah ke atas. Makanya Rumi mempertemukan itu sebenarnya. Makanya Barat juga meneliti Rumi, dan sebagian penafsir Barat itu memasukkan Rumi sebagai bagian dari aliran eksistensialis. Karena Rumi bicara tentang penderitaan, keterasingan, keterjebakan manusia dalam realitas. Rumi bicara itu, dan satu sisi juga Rumi bicara tentang, kalau dalam sufi disebut gagasan wahdatul wujud, bahwa pondasi dari realitas ini adalah hakikat wujud ilahi yang tak terbatas, tak terhingga. Mereka bicara itu. Tapi bagaimana kemudian ini mengaplikasikan dalam realitas kehidupan sehari-hari? Nah ini pertanyaan menarik, dan bagi saya adalah kadang satu fenomena, peristiwa itu terjawab dalam pendekatan sufistik. Kadang dalam pendekatan lain itu terjawab dalam filsafat eksistensialis. Makanya saya meyakini bahwa saya teringat obrolan saya dengan Fardin Faiz, yang mengatakan, waktu saya bertanya kepada beliau, sebenarnya filsafat mana yang mempengaruhi pemikiran Anda? Dia menjawab bahwa saya tuh Nur, mengambil dari semua filsuf, tergantung saya sedang di mana konteks bicaranya, begitu. Nah, saya juga melihat itu, dan saya terinspirasi dari Rumi. Jadi Rumi itu kalau kita masuk dalam kitab Masnawi, dia akan menjawab berbagai persoalan itu sesuai dengan konteks. Kadang ketika berbicara ini dia bicara determinis, kadang ketika bicara ini dia bicara free will, kadang ketika berbicara ini dia berbicara tentang amrul bainal amrain, di antara keduanya. Semuanya bermain konteks, dan itu sebabnya Rumi selalu bicara tentang kisah-kisah. Kisah itu kan memberikan konteks ya. Jadi kenapa Rumi selalu bicara kisah? Pertama dia jelaskan dulu konteksnya. Dari konteks itu baru kemudian dia masukkan kaidah-kaidah sufistik, seperti itu. Nah, di sini ruang beririsan sebenarnya. Makanya kalau ditanya bagaimana mengaplikasikan ini,
itu tergantung kita sedang di mana pada saat itu. Karena seperti yang kita bahas di waktu lalu ya, kadang saya punya pengalaman empiris, Iya. kadang saya punya pengalaman psikologis, Iya. kadang saya punya pengalaman sofistik. Iya. Nah, masing-masing itu punya konteksnya masing-masing. Betul, betul. Nah, kalau kita bicara konteks, nah kita sedang apa? Itu sangat disitulah menjawab apakah dia pada saat itu yang berfungsi adalah filsafat eksistensialis atau pada saat itu yang berfungsi adalah kaidah-kaidah sofistik Ya. seperti itu. Baik, Kak Nur, kalau kita lihat kan berarti eksistensi ini, tema eksistensi ini tidak dimiliki hanya oleh orang-orang yang bertuhan. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi kajian eksistensi ini ternyata dimiliki juga baik itu oleh Ya. orang-orang yang tidak bertuhan Ya. maupun orang-orang yang bertuhan. Betul. Nah, pertanyaannya di mana titik temu tentang ide eksistensi ini yang disetujui oleh orang-orang yang bertuhan dan disetujui juga oleh orang-orang yang tidak bertuhan. Mungkin dari situ pondasi awal kita, baru kita membahas bagaimana mereka bercabang berdua. Ya, betul sekali. Jadi kalau kita masuk aliran eksistensialis, Iya. pertama kali kita akan dipertemukan bahwa eksistensialis itu ada dua, ada teis, ada ateis. Iya. Jadi ada filosof-filosof eksistensialis yang mereka adalah seorang teis, seperti Iya. Kierkegaard. Hmm, Kita juga akan bertemu tokoh-tokoh eksistensialis yang kecenderungannya kepada ateisme, seperti Albert Camus, Nietzsche, kan? Mereka adalah tokoh-tokoh eksistensialis yang pemikirannya lebih mengarah kepada ateis. Nah, kalau bertanya apa pertemuannya? Pertemuannya adalah pengalaman. Makanya saya meyakini bahwa teis dan ateis dua-duanya pengalaman. Pengalaman dalam perenungan atas dirinya. Oke. Jadi ada orang ketika dia mengalami sesuatu, dia menemukan tentang teis. Iya. Ada orang ketika dalam perenungan realitas dirinya, dia menemukan pengalaman tentang ateis. Ateis. Ya. Makanya kalau saya meyakini dua-duanya adalah tentang pengalaman. Ada pengalaman tentang keateisan, ada pengalaman tentang teisan gitu. Jadi memang ini tentang experience ya. Experience. Oh iya iya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita beranjak awalnya dari apakah ide tentang eksistensialis ini berasal dari teis dan ateis. Nah, pertanyaan yang kontra dari ini adalah, adakah orang yang menolak ide tentang eksistensi itu sendiri? Jadi sebelum kita buka cabang dulu, kita ambil dulu yang saling bertentangannya. Ada tidak orang-orang atau filosof ataupun pemikir yang menganggap bahwa ide tentang eksistensi ini tidak perlu atau memang tidak urgent untuk dibahas? Bagaimana sisi sebaliknya yang kita bahas tadi? Ada tokoh-tokoh juga yang pembahasan yang menurut dia tidak begitu banyak berperan dalam kehidupan. Jadi mereka orang-orang yang mengatakan filsafat itu adalah bukan sesuatu yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Gitu. Jadi mereka sejak awal menjauh dari filsafat-filsafat yang seperti ini. Oke. Karena tidak punya aplikasi di dalam keseharian. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau saya masuk pembahasan wujud tentang mulai dari Plato dan Aristoteles, itu kan pembahasan yang ribet ya. Betul, betul. Wujud itu apa? Saya akan mengulik, wujud itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Wujud itu ada dua, ada wujud wajib, ada wujud mungkin, dan seterusnya. Kita akan dibawa kepada sesuatu gagasan-gagasan, konsep-konsep yang memang itu lebih kepada konteks pikiran kita. Makanya sehingga ada tokoh-tokoh filsafat setelah itu, jauh setelah itu, yang kemudian mengkritik ini, bahwa ini tidak lagi memberikan apa-apa dalam kehidupan keseharian kita. Kenapa begini? Kalau kita lihat ya, filsafat ini itu kan ribet. Iya, betul. Dia butuh waktu, kita harus perenungan yang lebih dalam. Sementara modernitas ini berjalan dengan sungguh cepat. Ya, apalagi betul. sekarang digital. Betul. Persaingan lebih cepat. Jadi kita butuh percepatan. Iya. Nah, percepatan dan ini kita perenung yang seperti ini,
begitu lambat. Iya. Ini paradoks. Iya, sangat paradoks. Makanya menganggap ini meaningless, tidak punya makna lagi dalam Meaningless. konteks keseharian. Betul, betul. Tidak punya makna dalam konteks keseharian. Makanya mereka sudah, kita kalau mau bicara filsafat yang minimal bicara seperti eksistensialis saja. Iya, Kita iya. bicara tentang rasa, oh saya tentang sedih, saya sedang terasing, saya sedang bahagia dan seterusnya. Iya. Apa sih yang membuat hal-hal seperti ini terjadi? Sehingga mengapa misalnya dalam psikologi ini dipelajari filsafat eksistensialis ini, karena memang dia punya terapan dalam kehidupan, Oke. gitu. Berarti mungkin bisa dianggap bahwa ini adalah tatakan obat di toko apotik yang tergantung siapa yang membutuhkan ya. Iya. Karena Dosisnya seperti apa? Ya, dosisnya seperti apa? Karena ada juga yang memang harus berobat jalan ya. Ya, betul. Baik. Betul. Jadi memang tidak ada paksaan di dalam Nah, hal-hal seperti Iya, ini. la ikraha fiddin. La- Tidak ada pesan dalam agama. Iya, tapi jika memang teman-teman merasa mengalami petualangan batin yang Iya. membutuhkan kompas-kompas intelektual, Iya. silakan cari. Iya. Baik. Anda. Nah, sekarang kita sudah melihat bagaimana di sisi bertentangannya, bagaimana di sisi pro-nya. Sekarang kita masuk ke sisi pro-nya. Sekarang kita akan meminta ini resep dokternya kan. Ini tadi kita sudah bahas tentang apakah Anda butuh atau tidak butuh. Sekarang kalau yang butuh ini kita harus mewadahi semuanya. Baik itu teman-teman yang ateis maupun yang teman-teman yang teis, supaya mereka tersembuhkan sama-sama. Karena kita harapkan kan kebahagiaan bersama ini. Nah, agar orang-orang yang ateis ini jangan sampai karena sakit dia sering mengganggu. Nah, silakan Kak, bagaimana membahas tentang eksistensi oleh pandangan ateis dan eksistensi oleh pandangan teis yang bisa bermanfaat. Pertama, kalau kita tadi membahas resep ya, sebenarnya eksistensialis, baik itu teis maupun ateis, mereka bertemu dalam pembahasan. Dua-duanya membahas tentang keterasingan. Dua-duanya membahas tentang realitas hidup. Dua-duanya membahas tentang makna hidup, Iya. meaning of life. Meaning of life. Keduanya membahas tentang bagaimana seseorang bisa jatuh dalam kegelapan, Iya. bunuh diri. Dua-duanya, baik teis maupun ateis, itu berbicara semua tentang hal ini. Berbicara, makanya kenapa semua disebut eksistensialis, baik itu ateis maupun teis, karena Teis. membahas seperti ini, dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Nah, misalnya dua-duanya membahas tentang Tuhan. Iya. Cuma satu jadi ateis, Satu satu jadi menjadi teis. teis. Betul. Dua-duanya menjadi Tuhan. Nah, sehingga kalau bicara tentang resep, Iya. nah resep ini pasti akan berbeda ketika dari awal dia meyakini teis, dari awal dia meyakini ateis. Oke. Itu pasti berbeda. Karena ini dua pandangan dunia yang berbeda. Jadi bagaimana cara melihat realitas, dua-dua sudah berbeda. Iya. Satu menghadirkan Tuhan, satu tidak menghadirkan Tuhan. Betul. Makanya resepnya pasti berbeda. Seperti itu. Makanya di Amerika Serikat ada piloterapi. Piloterapi itu adalah orang-orang karena mereka modernitas ya, hidup dalam dunia kemodernan, tema-tema keterasingan, keterjebakan dalam realitas, meaningless, mana yang absurditas, dan tema-tema yang makna hidup, itu adalah tema-tema yang orang-orang yang hidup dalam modernitas. Gitu, modernitas. Nah, makanya di Amerika ada piloterapi. Piloterapi itu dia akan memberikan resep-resep kepada orang-orang yang seperti ini. Jadi Yang membutuhkan jawaban. Jadi tidak melulu harus ke psikiater kalau di Amerika. Jadi dia harus tahu saya ini sedang apa. Kalau kita kan semua dipukul rata ya. Ya. Sehingga resepnya semua dikasih obat. Kalau di Amerika betul. tidak seperti itu. Dia akan tahu sebenarnya si fulan itu sedang apa. Nah, kalau misalnya memang sakit jiwa ya obatnya seperti itu. Tapi ini keterasingan kan bukan sakit jiwa ya. Iya. Itu satu pengalaman yang dia peroleh dalam realitas dirinya. Misalnya karena saya misalnya seorang politisi,
Iya. Yang politisi itu kalau saya cari duit, dari cari duit saya beli kontestan, dari kontestan saya duduk di atas, setelah di atas saya harus lagi cari uang untuk membiayai politik saya. Ini seperti lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir, sehingga kalau saya tanya ini semua apa sih? Iya. Nah, pertanyaan itu akan memberikan satu bentuk keterasingan. Nah, kalau ada pertanyaan ini tidak perlu psikiater, dia ke piloterapi. Dia piloterapi karena ini penyebabnya adalah satu bentuk keterasingan. Baik. Meaningless, dia menemukan lalu apa makna semua ini. Iya, iya. Gitu. Nah, memang dampaknya adalah dia akan menggerus Iya. fisik pasti ya, karena ada perenungan yang mendalam seperti itu. Tapi kalau kita memberikan dia resep seperti orang sakit jiwa itu salah. Gitu. Jadi, nah di Amerika sudah diterapkan seperti itu. Mereka punya piloterapi. Jadi ada orang-orang yang ahli dalam filsafat eksistensialis, begitu. Nah, jadi kalau pasien datang dia akan tanya. Makanya kalau kita lihat di film-film selalu ada pertanyaan, kamu percaya Tuhan tidak? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Karena dari situ kita akan melihat bagaimana realitas orang itu. Nah, berdasarkan itulah mereka akan memberikan resep. Gitu. Jadi beda resep orang yang meyakini tentang ateis, beda orang resep yang meyakini tentang teis. Dua-duanya pasti punya penanganan yang berbeda, karena satu meyakini ada kehidupan setelah kematian, ada yang meyakini nothing, kan? Nothing. Makanya kenapa dalam eksistensialis absurditas itu pertanyaan penting. Kenapa? Setelah ini tidak lagi kehidupan. Itu alasannya kenapa Albert Camus menulis tentang absurditas. Dia harus bisa menjawab. Jadi seorang ateis harus bisa menjawab kenapa absurd. Oh begitu? Iya, karena setelah ini kan nothing. Nothing ya? Dia harus bisa menjawab seperti itu. Oke. Kayak gitu. Nah, kita terbiasa dengan konteks teis kita. Nah, ide interpersonal di Indonesia secara umum hafal dan paham tentang bagaimana ide interpersonal yang sifatnya eksistensi yang turun dari wacana-wacana ketuhanan. Nah, saya sebagai masyarakat Indonesia itu nampaknya masih aneh dengan bagaimana eksistensialis ateis ini. Nah, kita ingin tahu kok mereka masih tetap bisa hidup, masih bisa tetap semangat, masih bisa tetap punya bangunan-bangunan yang walaupun akhirnya sebenarnya paradoks-paradoks itu membunuh mereka satu persatu, tapi kita tidak bisa bilang bahwa mereka tidak punya daya hidup dari cara pandang eksistensi ini. Nah, bagaimana ini cara pandang eksistensinya kaum ateis ini untuk mereka bisa memberikan gairah terhadap hidup mereka? Nah, saya jadi teringat filosof Yunani ya. Sebelum Plato yang meragukan segala realitas. Meragukan segala realitas. Di masa itu ini tertulis dalam sejarah filsafat bahwa ada orang-orang yang bahkan meragukan dirinya. Tapi saya tidak meyakini itu ada orang meragukan diri. Saya tidak mungkin itu hanya tertulis dalam sejarah, tapi saya tidak meyakini ada orang yang meragukan keberadaan dirinya. Gitu. Saya tidak meyakini. Karena kalau dia haus dia cari minum, kalau dia lapar dia makan. Artinya dia meyakini ada sesuatu di luar dan meyakini bahwa dirinya lapar, dirinya haus. Makanya saya tidak meyakini ada, meskipun tertulis dalam sejarah ya. Karena ini sangat self evident. Maksudnya semua orang tahu bahwa dia ada. Semua orang tahu bahwa dia sedang lapar, sedang dahaga dan seterusnya. Dia akan tahu. Nah, cuma memang ada orang mungkin dia yakin terhadap dirinya tetapi meragukan realitas eksternal. Begitu ya? Iya, itu disebut aliran idealisme dalam filsafat. Bukan dirinya ya? Bukan dia meyakini keberadaan dirinya tapi meragukan apakah di luar ini ada atau tidak. Dia mengatakan ini kayak tidak ada bedanya dengan mimpi kayak gitu. Gitu. Itu aliran idealisme. Tetapi kalau semakin ke sini filsafat ini semakin jauh Pak. Karena ini tidak punya konteks. Sekarang ini kita bicara tentang konteks.
Iya, Idealisme itu tidak memberikan apa-apa betul. kecuali angan-angan ya, karena Betul, betul. dia tidak punya realitas yang nyata. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana orang-orang ateis bisa kemudian Tetap hidup. berjuang hidup meskipun setelah ini tidak ada kehidupan. Iya. Itu yang sangat paradoks dan Iya. bagaimana ya? Iya. Yang tertarik yang kita. Iya. Iya. Dia tugas satu-satunya adalah bagi orang benar-benar ateis ya, Iya. dia akan berjuang untuk kehidupan dirinya. Oh begitu. Nah, makanya dia akan melahirkan dua. Hmm. Ada yang melahirkan fasisme. Hmm. Fasisme itu karena hari ini hanya saat ini Hmm. dan setelah itu tidak ada. Iya. Karena mereka tidak meyakini hari akhir, tidak meyakini ada kehidupan setelah ini. Mm-mm. Mereka akan bertahan di sini dan Mm-mm. dia harus merayakan kehidupan bagaimanapun caranya. Hmm. Makanya dia akan lari ke fasis ya, seperti itu untuk melawan absurditasnya. Hmm. Ada juga justru bertentangan. Iya. Justru di dunia inilah saya harus berbuat kebaikan meskipun itu tidak ada, tetapi kebahagiaan itu membahagiakan diriku. Iya, iya. Gitu. Berbuat baik itu membahagiakan diriku. Makanya kita akan lihat dua perlakuan ateis seperti ini. Yang satu melihat benar-benar absurd dan dia harus merayakan kehidupan bagaimanapun caranya. Iya. Yang satu melihat bahwa ya di sinilah saya punya kesempatan itu, meskipun kalau kita bertanya ya, so what itu. Iya. Kita akan bertanya seperti itu. Betul. Begitu. Betul. Makanya kalau dia bertanya bagaimana cara bertahan, ada dua seperti ini. Ada seperti ini. Baik. Jadi memang ada, mungkin sedikit menambahkan, memang ada cara pandang bahwa untuk binatang-binatang yang punya neuron cermin yang sangat bagus, neuron cermin, kenapa disebut neuron cermin? Pada saat dia dihadapkan kepada cermin, dia bisa sadar bahwa oh saya ada ya. Nah, sementara di beberapa binatang itu pada level-level tertentu, walaupun dihadapkan di cermin, malah dia berusaha menyerang cermin itu. Nah itu memang menunjukkan bahwa level-level dari kemampuan intelektual dari binatang itu. Nah, dilalahnya memang manusia ini di satu sisi kesadaran neuron cermin ini membangun kesadaran waktu dalam posisinya saat ini, kesadaran waktu dalam posisinya terhadap masa lalu, dan kesadaran waktu terhadap posisinya terhadap masa depan. Nah, memang yang kita yang teis ini untuk kesadaran terhadap ketakutan terhadap masa depan kan, kalaupun seperti yang disebutkan oleh beberapa filosof, kalaupun surga dan neraka itu tidak nyata, tapi dia memberikan harapan yang menekan ketakutan kita terhadap masa depan. Itu keuntungan dari kita kaum teis yang secara psikologis tidak perlu lagi memikirkan tentang absurditas masa depan dan absurditas keberadaannya di dunia. Nah, sekarang kita beralih ke teman-teman teis ini sendiri. Kita sudah lihat tadi ke teman-teman yang ateis, bagaimana mereka melihat. Nah, ada tidak dari sisi bahwa kecocokan atau ketidakcocokan sendiri, ide tentang eksistensi itu sendiri, dan ide-ide tentang keagamaan. Bagaimana misalnya pertentangan, sama-sama bisa menerima tentang ide eksistensi, tapi masih ada paradoks-paradoks yang dipegang misalnya. Ada tidak seperti itu? Nah, ini pertanyaan penting dan menurut saya ini pembahasan yang kalau dibuka kan panjang. Iya. Karena variannya akan sangat banyak. Oke. Karena begini, pertama bicara teis itu sudah variannya banyak sekali ya. Betul. Bicara agama ya kita akan berbicara masing-masing aliran tentunya kan. Betul. Tapi yang mempertemukan semuanya lah masing-masing percaya tentang realitas tunggal, kan? Realitas tunggal. Itu ilahi, itu Tuhan dengan berbagai macam penamaan, God, Allah, Tuhan dan seterusnya. Mereka meyakini itu.
Nah, cuma ketika kita bicara agama sebagai suatu realitas institusi yang terpisah, disitulah kita akan menemukan paradoks. Paradoks. Ya. Paradoks stays Iya, eksistensialis iya, ini ya. Di situ kita akan menemukan. Karena kadang keyakinan kebertuhanan ini itu kemudian tidak hadir dalam pengalaman keberagamaan. Gitu. Jadi Iya. misalnya begini, saya percaya Tuhan, tapi kelakuan saya seperti orang-orang yang tidak percaya hari akhir. Itu paradoksnya ya. Itu paradoks. Oke, betul. Saya percaya Tuhan, tetapi masih mengakukan diri saya. Makanya kalau dalam Al-Quran, apakah engkau tidak melihat orang-orang yang hawa nafsunya jadikan Tuhan? Ilahahu hawa. Iya, Hawa nafsunya sebagai ilahi. Iya. Itu kan paradoks-paradoks. Belum lagi kalau kita bicara paradoks tentang konteks bagaimana konsep Tuhan ini kemudian menjadi sesuatu yang realitas yang hadir dalam konsep-konsep keagamaan. Itu juga kita akan melihat berbagai macam paradoks tentu. Iya. Nah, saya tidak mau bicara tentang banyak agama ya. Itu Iya. saya tidak punya kapasitas itu. Saya mungkin lebih banyak berbicara tentang saya sebagai seorang Muslim. Baik. Muslim yang percaya tentang, kalau kita di Muslim percaya tentang tauhid. Iya. Tauhid lebih spesifik ya. Betul. Tauhid. Nah, tauhid ini bagaimana tauhid ini kemudian terimplementasi baik dalam doktrin ajaran agama maupun dalam perilaku. Seperti itu. Karena kadang ada orang yang memiliki tentang keberadaan tauhid tapi tidak tercermin dalam doktrin keagamaan dan tidak tercermin dalam perilaku. Iya. Nah, jadi kalau tadi menemukan paradoks, ini kita akan melihat paradoks-paradoks seperti itu. Misalnya begini, meyakini Tuhan tidak terbatas. Saya banyak menemukan Iya. orang seperti itu. Iya. Tauhid itu kan kita meyakini bahwa ada realitas tunggal yang tak terbatas, tak Betul, terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas, di luar dari segala realitas, tapi mengingkari kalau Tuhan ada dalam diri. Gitu Oh kan? begitu. Iya. Jadi dia percaya Tuhan itu absolut tak terbatas, tapi tidak yakin kalau Tuhan ada dalam dirinya. Oke. Padahal Quran sudah menyatakan dengan baik apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kami fil afaq, di realitas eksternal ini, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kalian, di dalam diri mereka. Sangat nyata Quran menjelaskan itu. Tapi ada orang meragukan itu. Ada orang meragukan itu. Dia ragu kalau Tuhan ada dalam segala realitas. Padahal Quran bicara itu, fa inna ma tawallu fasamu wajhul, dimanapun kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Iya. Kan jadi ini yang masih kita lihat. Jadi meyakini tauhid tapi mengingkari keberadaan Tuhan dalam segala realitas. Gitu. Mengingkari. Baik. Jadi mungkin saya bisa simpulkan Kak ya, bahwa memang eksistensialisme ini bukan pil manis ya. Nah, Pil pil dengan segala rasa ya. Nah, memang nampaknya manusia sekarang susah untuk menelan satu pil ini. Betul. Dan berharap hanya mendapatkan satu rasa. ya. Sehingga yang ada paradoks, karena pada saat dia mengambil teis eksistensialis ini, ada banyak rasa kontradiktif dengan kehidupan hariannya yang harus dia terima. Mungkin begitu Kak ya? Iya. Oke. Baik, kawan-kawan sudut pandang, mungkin kita sudah menjangkau beberapa dimensi tentang eksistensialisme ini sendiri, baik itu dari segi sains, dari segi sofistik, dari segi filosofis. Mungkin lain waktu jika ada pertanyaan-pertanyaan penting yang sekiranya bisa kita jadikan bahasan tersendiri dari tema ini maupun tema-tema lainnya, silakan lanjutkan di komen dan kita akan akhiri diskusi kita. Terima kasih. Kak Nur Jabir. Saya sampaikan terakhir bahwa Kak Nur Jabir ini adalah direktur dari Rumi Institute Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan beliau ke depannya. Terima kasih, salam sudut pandang.